Di kampung Waru Kidul, hubungan darah lebih kuat dari tembok rumah. Satu garis keturunan bisa tinggal berderet, hanya dipisahkan pagar bambu dan iri yang tak pernah terlihat. Kampung itu tenang di siang hari, tapi malamnya selalu terasa berat. Angin jarang lewat, suara binatang mendadak senyap, dan orang-orang percaya kalau suasana kampung tiba-tiba terlalu sunyi, berarti ada niat buruk yang sedang bekerja. Pak Damar tinggal di rumah ujung kampung. Ia hidup sederhana bersama istrinya Bu Sari dan dua anak mereka. Raka, anak sulung berusia 14 tahun, dan Dina, si bungsu, baru 9 tahun. Mereka tak punya musuh, atau setidaknya mereka pikir begitu. Padahal tepat di seberang rumah mereka tinggal seorang kerabat sendiri, masih satu darah, masih satu marga, dan menyimpan dendam yang diwariskan diam-diam. Semua dimulai dari hal kecil. Bu Sari sering mengeluh masakannya cepat basi. Pak Damar bangun pagi dengan dada berat, seperti ditindih batu. Raka mimpi buruk hampir setiap malam. Dan Dina mulai bicara sendiri. Anak itu sering duduk menghadap tembok, tertawa kecil, seolah ada yang mengajaknya bermain. "Dina, sama siapa?" tanya ibunya. Dina menoleh perlahan. "Om itu, yang rumahnya bau tanah," jawabnya polos. Padahal tak ada siapa-siapa. Malam-malam berikutnya, bau anyir bercampur tanah basah mulai muncul di rumah mereka. Bukan bau bangkai, bukan bau sampah, tapi bau sesuatu yang pernah hidup lalu dikubur. Pak Damar mulai curiga, ini bukan sakit biasa. Dina jatuh sakit paling parah. Tubuhnya panas, tapi tangannya dingin. Matanya cekung, nafasnya berat, dan tiap malam ia muntah cairan hitam seperti kopi basi. Dokter tak menemukan apa-apa. Suatu malam, Dina berteriak histeris. "Pah, dia di bawah tempat tidur." Pak Damar mengecek, kosong. Tapi saat Dina tertidur, jejak tanah basah muncul di lantai kamar anak itu, membentuk lingkaran di sekitar tempat tidur. Pagi harinya, Dina tak bangun lagi. Usianya baru 9 tahun. Tidak ada luka, tidak ada sebab medis. Hanya wajah pucat dan mulutnya terbuka seperti ingin berteriak. Di malam pemakaman, tanah di kuburan Dina tak mau padat, terus ambles, seolah menolak menutup rahasianya. Dan dari situlah Pak Damar tahu, ini teluh. Setelah kematian Dina, teror tak berhenti. Bu Sari mulai melihat Dina berdiri di dapur tengah malam, rambutnya menutup wajah, tubuhnya basah tanah. Raka mimpi tubuhnya dimasuki belatung hidup. Pak Damar sendiri mulai batuk darah. Seorang tetua kampung akhirnya bicara jujur. "Teluh ini bukan kiriman orang jauh," katanya. "Ini kerja kerabat sendiri, karena teluh paling kuat datang dari darah yang sama." Nama itu akhirnya disebut. Pak Wiryo, paman jauh Pak Damar. Rumahnya tepat di seberang. Pendiam, sering menatap rumah mereka terlalu lama. Dulu warisan tanah lebih banyak jatuh ke Pak Damar, dan sejak itu senyum Pak Wiryo tak pernah tulus. Pak Damar tak melapor. Ia tahu urusan ini tak bisa diselesaikan dengan hukum. Ia menemui seorang orang pintar di luar kampung. Saat ritual dilakukan, Pak Damar melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Dalam penglihatan batinnya, rambut Dina dipakai sebagai media. Tanah kuburan diambil sebelum 7 hari. Nama lengkap keluarganya ditulis terbalik. Darah ayam hitam dicampur ludah si pengirim. "Teluh ini makan satu persatu," kata orang pintar itu. "Anak sudah, istri akan menyusul, lalu kamu." Pak Damar meminta satu hal, kembalikan semuanya. Ritual dibalik dilakukan, tanpa belas kasihan. 3 hari setelah ritual, jeritan terdengar dari rumah Pak Wiryo. Ia ditemukan menggali tanah sendiri di halaman rumahnya. Tubuhnya kurus, matanya cekung, mulutnya komat kamit memanggil nama Dina. Malam berikutnya, Pak Wiryo mati. Tubuhnya membusuk cepat, dipenuhi belatung, seolah tanah menagih kembali apa yang pernah ia pinjam. Bu Sari dan Raka perlahan membaik, tapi keluarga itu tak pernah benar-benar pulih. Pak Damar menutup kisah ini dengan satu kalimat yang selalu ia bisikan pada siapapun yang mau mendengar. Teluh itu bukan soal ilmu, tapi soal niat busuk yang dipelihara terlalu lama. Karena kejahatan paling kejam bukan datang dari orang asing, melainkan dari darah yang sama yang memilih menjadi racun. Terima kasih sudah simak cerita ini. Ketemu lagi di cerita selanjutnya. SDBA Art undur diri dan bye-bye.